Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar ya? Ya, jadi sambil menunggu ya, Bapak Ibu, ini sudah menunjukkan pukul 6 lewat 2 menit ya. Jadi kita mulai aja untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelumnya, izin saya dengan mengajar umat, Om Swastiastu, Bapak Ibu. Ya, selamat sore ya, salam bahagia untuk kita semua. Ya, kali ini kita bertemu lagi di ruang kolaborasi, masih pada modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, di mana sekarang masuki sesi yang kedua. Ya, jadi sekarang lebih pendek Pak Ibu ya dari kemarin. Kalau kemarin kita 4 JP, untuk hari ini hanya 2 JP saja ya. Ya, hari Selasa 16 Juli 2024 ya. Ya, sehingga sesi ini kita akan lewati bersama ya, kurang lebih 90 menit. Selamat sore juga saya ucapkan kepada Bapak pengajar praktek ya, Pak Gusti Madi Adiarta, dan juga Ibu Desa Madi Redani ya. Dan juga Bapak Ibu rekan CGP Angkatan 10 kelas 40 Kabupaten Tabanan BGP Provinsi Bali yang sudah hadir ya. Berapa nih? 7 ya, baru 9 ya. Oke, berarti lagi 2 orang. Oke, sambil menunggu Ibu ya, izinkan saya untuk melanjutkan slide. Nah, Bapak Ibu, jadi agenda kita hari ini ya melanjutkan yang kemarin, masih berada di modul 2, yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, di mana Bapak Ibu sudah lewati modul 2.1 dan 2.2 ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi ya, untuk memenuhi kebutuhan murid dan juga pembelajaran sosial emosional. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang ketiga ya, pada paket modul kedua, yaitu 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Jadi untuk rukor kali ini ya, kita akan lewati bersama kurang lebih 2 JP. Nah, untuk capaian umum dan capaian khususnya ya, sama seperti kemarin. Nah, tadi Pak Ibu bisa lihat sendiri di sana ya. Jadi kita bersiap waktu Pak Ibu ya, karena waktu untuk sesi ini cukup singkat. Nah, ini capaian khususnya Pak Ibu ya. Oke. Jadi pada intinya Pak Ibu diharapkan mampu menerapkan percakapan coaching dengan alur tirta. Nah, dapat menerapkannya nanti dalam kegiatan supervisi akademik. Seperti itu Ibu ya. Nah Pak Ibu, seperti biasa ya agenda kita ada 5. Namun kali ini ke sesi yang kedua, itu sesi praktek. Jadi pertama ada pembukaan, yang kedua ada refleksi pembelajaran sesi 1, yang ketiga aktivitas rukol 2, yaitu sesi praktek, keempat review aktivitas pembelajaran, yang terakhir baru penutup. Ya, kita mulai dari pembukaan Pak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya ya kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan kita pada sore hari ini bisa berjalan lancar dan mencapai tujuan yang kita harapkan bersama ya. Oke, mohon bantuan Bapak Ibu yang berkenan untuk memimpin doa sekaligus memimpin salam guru penggerak ya. Mungkin Pak Gung bisa bantu Pak Gung? Oke, terima kasih Bapak. Teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu pengajar praktik, sebelum ruang kolaborasi kita mulai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar apa yang kita laksanakan nanti bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Apa dapat diakhiri. Agar nanti kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan lebih bersemangat, mari kita menggemakan salam guru penggerak. Sebelumnya, bisa dinyalakan dulu mikrofonnya bersama-sama. Ya, Bapak Ibu semuanya, salam guru penggerak. Penggerak. Oke. Luar biasa Bapak Ibu. Terima kasih Pak Gung ya. Pak Ibu, salam guru penggerak, salam bahagia. Nah Pak Ibu, mari kita lanjutkan ya. Jadi tujuan yang diharapkan ya masih sama seperti kemarin ya. Jadi ini masih satu serangkaian di modul 2.3. Nanti Bapak Ibu diharapkan dapat mempraktikkan alur percakapan coaching dengan alur tirta
dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Nah, Pak Ibu kemarin sudah melewati sesi latihan ya. Saya yakin Pak Ibu juga di rumah sudah mempersiapkan diri bersama dengan anggota kelompoknya. Sehingga untuk praktik coaching kali ini bisa lebih bagus lagi ya. Jadi intinya sama seperti kemarin, boleh topiknya sama ya. Kalau bisa sih sama ya, karena kemarin udah latihan kan. Nah, sehingga sekarang lebih bagus lagi di praktiknya. Karena ini langsung akan menjadi penilaian Pak Ibu ya. Nah, Pak Ibu untuk agenda kita di sini ya. Itu pembukaan 15 menit, kemudian review ya 10 menit, praktek coaching. Nah, nanti ini nanti Bapak Ibu masuk ke BOR ya. Tadi saya sedikit terlambat ya, lupa menyiapkan bornya tadi, jadi masih buat bornya sama seperti kemarin Pak Ibu ya. Jadi kelompok 1 bisa di room ini, kemudian kelompok 2, 3, 4, dan 5 ya masing-masing ke bor yang udah saya siapkan di LMS. Mungkin tadi belum ada ya, tapi sekarang Pak Ibu dicek mungkin sudah ada di LMS ya. Nah, nanti kegiatan di bornya ya sama seperti kemarin, secara bergantian menjadi coaching dan coachee, kemudian mengisi lembar refleksi diri. Dan nanti saya buatkan link untuk pengumpulan lembar refleksinya. Ya. Kemudian terakhir penutup ya. Nah, Pak Ibu, seperti biasa ya, mari kita bangun suasana positif ya di kegiatan kita pada hari ini ya. Munculkan empati, kemudian hargai pendapat teman kita ya. Silakan Pak Ibu mencatat jika diperlukan, kemudian sampaikan pendapat sesuai dengan giliran. Hal-hal yang kurang baik yang mudah tidak ada ya, tinggalkan di sini saja. Tapi hal positif mari kita ketuk tularkan ke rekan-rekan kita. Nah, Bapak Ibu, kesempatan kelas seperti biasa ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah merekam ya. Kemudian mic-nya dimatikan kalau diminta. Kemudian open kamera kalau tidak ada halangan ya. Tapi kalau ada kendala cuaca ya nggak apa-apa, silakan ya kendala sinyal. Kemudian gunakan fitur raise hand dan juga kolom chat. Hadir sepenuhnya. Kemudian tuangkan ide-ide Bapak Ibu ya. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan suasana yang positif. Mungkin Bapak Ibu ya. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu? Pas? Pas ya, oke. Nah, sebelum kita lanjut kegiatan kita ya, jadi kita perlu melakukan refleksi terhadap apa yang Bapak Ibu sudah lalui kemarin di sesi pertama ya. Nah, dengan satu pertanyaan pemantik ya. Nah, bagaimana pengalaman Bapak Ibu dalam melakukan coaching dengan alur Tirta? Ya, mungkin bisa dijelaskan ya kendala-kendala apa yang masih kira-kira perlu diperbaiki ya, masih belum sesuai dengan harapan, silakan bisa disampaikan ya. Nah, untuk itu bisa dituangkan di kolom chat aja Bapak Ibu ya. Satu pertanyaan ini ya. Oke.
Ya, di sini sudah ada beberapa jawaban ya dari rekan-rekan CGP ya. Mungkin bisa sedikit berbagi, Bu Putu Mulyana. Silakan Bu Putu. Baik, terima kasih Bapak. Selamat sore teman-teman, selamat sore Bapak Ibu pengajar praktek. Izinkan saya menyampaikan refleksi saya terkait pembelajaran latihan coaching kemarin. Kalau menurut pengalaman Tiang pribadi, menurut saya melakukan coaching dengan alur tirta itu ketika saya menjadi coach, pikiran saya menjadi terbuka dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari coach. Saya menjadi menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Namun ketika saya menjadi coach, nah saya merasa pada tahap identifikasi itu saya masih belum mampu menggali semua potensi coach melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menurut saya pertanyaan yang saya ajukan itu masih kurang begitu Bapak untuk mampu menggali semua identifikasi dari permasalahan yang dialami oleh Kuci. Baik, demikian Bapak yang bisa Tiang sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Bu Putu ya. Kemarin Bu Putu berpasangan dengan siapa Bu Putu? Tiang sama Pak Agus Payadnya Pak. Oke, Pak Agus ya. Oke. Berarti Pak Agus sudah berhasilkah menjadi coach menurut Ibu Putu? Sudah Bapak. Sudah. Oke, kalau sudah berarti sekaligus ya Ibu Putu sebagai coach ya, berarti bisa juga belajar bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot yang sudah dilakukan oleh coachnya ya, oleh Pak Agusnya seperti itu. Jadi dalam praktik ini ya Pak Ibu memainkan dua peran sebagai coach dan coach. Di sanalah kegunaannya. Jadi Pak Ibu bisa ternyata rekan saya seperti ini. Jadi hal-hal baik yang disampaikan oleh rekan Bapak Ibu, setelah dijadikan pelajaran juga untuk kita. Seperti itu ya Pak Ibu ya. Oke, mungkin satu lagi yang Bapak-Bapak ya. Bapak-Bapak. Oke, mungkin Pak Gandhi ya, bisa sedikit berbagi Pak Gandhi. Ya, terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak Ibu CGP, Bapak Ibu PP dan Bapak Fasil. Pengalaman Tiang kemarin dan di sesi latihan bersama Pak Komang Agus, Tiang masih kebingungan untuk menyusun istilahnya pertanyaan pemantik dalam memancing coaching-nya Pak Gadut. Artinya pernyataan coaching itu kadang-kadang kita berpikir dulu, istilahnya tidak langsung ada respon gitu Pak. Masih berpikir, artinya kan mungkin karena kita belum terbiasa dengan situasinya, itu mungkin penyebabnya jadinya agak canggung lah di dua posisi itu, meski di coach sebagai coach dan coach. Nah, begitu pengalaman Tiang kemarin Pak. Oke, makasih ya Pak Gandhi ya sudah berbagi. Jadi memang benar Pak Ibu ya. Jadi untuk menjadi coach yang benar-benar terampil itu membutuhkan suatu latihan. Nah, kemarin ketika saya dan rekan-rekan ya dalam pembekalan pengajar praktik ya, dan juga fasilitator itu memang benar-benar dari semacam bukan orang sembarangan yang menjadi narasumber coach, tapi benar-benar benar-benar dari suatu lembaga independen seperti itu. Jadi dia udah pengalaman sebagai coach di beberapa di beberapa kegiatan, di beberapa event seperti itu. Nah, dan kita tentunya ya kan basic kita kan sebagai seorang guru sebenarnya ya, tapi dengan sedikit latihan ya dan mudah-mudahan ya ini bisa diterapkan menjadi suatu pembiasaan bagi kita ya. Namanya juga masih belajar ya, mungkin banyak kekurangan. Namun harapan dari PGP ini Bapak Ibu bisa dijadikan suatu pembiasaan ya. Apalagi Pak Ibu nanti yang sudah menjabat kepala sekolah ya, apalagi yang nanti siapa tahu ditugaskan sebagai kepala sekolah, menjadi supervisor dalam kegiatan supervisi akademik, bisa menerapkan coaching ini. Jadi itulah harapan Bapak Ibu ya.
Jadi dari modul ini Pak Ibu diharapkan belajar ya sebagai permulaan dari menjadi coach. Oke, demikian Bapak Ibu ya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya baca-baca kembali ya. Oke, kita berikan plus untuk kita semua ya. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan ya agenda kita ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke agenda utama yaitu aktivitas sesi praktik coaching. Nah, di mana kemarin kita sudah bagi kelompoknya ya. Kemudian boardnya juga sudah saya siapkan di LMS ya. Petunjuknya tadi sudah saya share ya di grup WA. Nah, seperti Bapak Ibu ya. Jadi seperti kemarin intinya ya. Jadi coaching yang diharapkan ini dilakukan dengan alur Tirta ya. Jadi pertama menetapkan tujuan dulu, kemudian melakukan identifikasi ya. Kemudian kita mengarahkan coachnya membuat rencana, baru kita mengarahkan biar dia benar-benar bisa menyepakati melaksanakan rencana tersebut dengan tanggung jawab seperti itu ya. Kemudian ini dilaksanakan secara bergantian oleh 2 CGP ya, sama seperti kemarin ya pada intinya. Kemudian topiknya juga bebas, tapi diharapkan seputar peran Pak Ibu sebagai seorang guru, entah di pembelajaran dan sebagainya ya. Kemudian Bapak Ibu praktek coaching ini ya, satu coachnya itu 15 menit. Nanti yang disetor nanti adalah ketika Bapak Ibu menjalani peran sebagai seorang coach ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini Pak Ibu kalau mau merekam ya, Pak Ibu kalau punya aplikasi rekam layar boleh ya. Tapi sebagai jaga-jaga ya, saya juga akan melakukan perekaman dengan aplikasi Meet ini. Ya, nanti sehingga linknya nanti saya bagikan kepada Bapak Ibu di kelompok tersebut. Kemudian nanti bisa di-download dan dipotong sesuai dengan keperluan ya. Mungkin ada bagian yang perlu di-cut ya, silakan gitu ya. Jadi Bapak Ibu bekerja di board selama 60 menit. Mungkin latihan dulu sebentar, silakan. Jadi Bapak Ibu sebagai coach hanya 15 menit aja maksimal nih ya. Tapi jangan sampai cuma 5 menit itu aja baru dibilang maksimal 15 menit ya, 5 menit aja atau 3 menit ya jangan ya. Ya, tangan paling enggak 10 sampai 15 menit lah seperti itu ya. Mau latihan dulu di boardnya silakan ya. Yang penting nanti saya akan bagikan link rekaman penuhnya. Atau Pak Ibu mau rekam layar ya, ketika Pak Ibu menjadi coach silakan. Karena biasanya rekaman dalam Meet ini subjek yang ngomong itu aja kelihatan di layarnya Pak Ibu. Bukan tampilannya seperti ini, bukan. Tapi siapa yang suara terdengar ya, itu baru jadi dia layar aja gitu dia. Tampilan bukan semua orang yang ada di Meet ini seperti itu. Sehingga Pak Ibu kalau mau rekam biar kelihatan rekus dan kuncinya ya, silakan. Rekam layar boleh. Oke, sampai di sini Pak Ibu ada pertanyaan? Pas kira-kira? Pas ya? Oke, kalau pas, nah Pak Ibu, jam saya 18.23 sih, 18.23. Oke, kita selama 60 menit Pak Ibu ya. Oke, boleh deh 19.25 ya. Sehingga nanti kita punya waktu lagi 5 menit untuk sesi penutup ya. Nah, untuk boardnya taruh dulu ya. Saya buka dulu ya Pak Ibu ya. Tunggu sebentar.
Bapak Ibu, linknya sudah ada di LMS nggak? Link boardnya bisa dicek dulu ya. Sudah ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah ya, nah, ini pas 18.25. Silakan Bapak Ibu bisa menuju roomnya masing-masing ya. Jadi kelompok 1 seperti kemarin tetap di room ini, kemudian kelompok 2 langsung ke board 2, kelompok 3 di board 3, kelompok 4 di board 4, dan kelompok 5 di board 5 ya. Silakan sama 60 menit. Jadi yang jelas di sana ada inti ketika Bapak Ibu secara bergilir menjadi coach selama 10-15 menit itu. Kalau mau latihan dulu silahkan ya. Jadi durasi waktunya ini diberikan waktu 60 menit. Ya. Oke Pak Ibu, nanti sehingga nanti Pak Ibu tinggal potong rekaman video pool yang saya berikan ya. Oke, selanjutnya Bapak bisa menuju ke board masing-masing. Selamat beraktivitas ya, saya tunggu di board ya. Mungkin yang selain kelompok 1 bisa meninggalkan main room ya, biar nggak terganggu temannya ya.
Bu Gusti dan Bu Putu bisa keluar ya dari bor satu ini ya teman-teman. Izin Pak Gungde Suryadi di bor berapa ya harusnya? Malam Bu Erna, malam Bu Wispa. Malam Bu Wahyu. Malam Ibu. Oh ya, udah ya. Gimana Bu? Gimana? Kita langsung mulai. Perlu latihan lagi? Bagaimana? Langsung ya. Saya yang pertama berarti Bu Erna jadi coachnya saya ya. Iya Ibu. Berarti ini langsung direkam sama bapaknya gitu ya Bu ya? Iya, sudah direkam. Cuma nanti kan dibagiin linknya kita pakai mana mau kita pakai. Yang mau diunggah di tugas rupanya. Oh gitu. Berarti kita tidak perlu rekam secara pribadi berarti ini Bu ya? Bu Erna bisa rekam nggak? Saya nggak ada aplikasinya loh di laptop saya loh. Sama itu dah, saya nggak punya rekam Saya ini. ada pakai ini laptop yang satunya baru ada aplikasinya itu. Oh, Ada berarti Facebook. minta linknya sama Bapak aja nanti Bu ya? Kita potong. Iya, cuman tampilannya nanti yang dikasih Bapak itu nggak kelihatan kita berdua. Nggak kayak gini tampilannya. Tapi Satu-satu. berdua aja. Yang siapa yang ngomong itu yang kelihatan gitu. Oh gitu. Iya. Ya nggak apa-apa deh. Ya, Ya, yang penting masuk aja. Iya. Napas dulu, napas. 10 sampai 15 ya. Tarik napas dulu. Saya istirahat dulu. Stopnya dulu. Semangat Ibu. Iya. Gimana Bu Erna? Mulai? Suara saya jelas nggak kedengarannya Bu Erna? Bu. Halo? Suara saya jelas nggak kedengaran? Suara saya Jelas Ibu, jelas. Jelas ya. Nanti biar nggak gini rekamannya. Nanti gimana? putus-putus takutnya. Iya. Bu Erna kayaknya itu agak. Iya ya. Kalau suara saya biasa. Sinyal saya Bu ya. Kedengaran. Kedengaran Bu. Oh ya. Kita mulai aja Bu Wahyu ya. Om Swastiastu Bu Wahyu. Om Swastiastu Bu Erna. Selamat malam. Bu Wahyu apa kabarnya? Malam. Ibu Wahyu apa kabar? Baik Bu Erna. Bu Erna gimana kabarnya? Nah, saya baik Ibu. Ibu,
tadi Ibu dapat menghubungi saya. Kira-kira apa yang Ibu mau ceritakan? Begini Bu, tadi kan mohon maaf sebelumnya saya mengganggu Ibu, tadi menghubungi Ibu. Gini Bu, ada sesuatu atau permasalahan yang mungkin ingin saya ceritakan ke Ibu, ada yang ingin saya sampaikan ke Bu Erna. Oh iya Ibu, tapi kayaknya kita tidak bisa lama-lama Bu nih. Mungkin kita bisa 10 sampai 15 menit saja. Gimana Ibu? Iya Ibu, nggak apa-apa Bu. Kira-kira apa nih dari Bu Wahyu yang ingin Ibu mau ceritakan kepada saya? Begini Bu, ini terkait gini Bu, guru-guru yang ada di sekolah saya. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun itu kok kayaknya penyampaian pembelajarannya tuh tidak ada perubahan ya Bu ya dalam menyampaikan materi pembelajaran itu. Masih saja menggunakan metode yang lama itu Bu, menggunakan metode konvensional, lebih banyak menggunakan metode ceramah itu Bu. Padahal kan sesuai perkembangan zaman sekarang ini kan sudah semakin canggih ya Bu ya. Terus teknologi pembelajaran sudah semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau tidak mau terjadi perubahan seperti itu. Selalu hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu. Sehingga pembelajarannya itu jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oh begitu Bu ya. Jadi kira-kira yang dapat saya garis bawahi di sini. Jadi selama ini pembelajaran dari rekan-rekan Ibu itu masih kurang variatif. Iya betul Ibu, kurang Iya. bervariatif untuk medianya, modelnya, dan metode pembelajarannya itu juga masih model yang lama saja Bu, begitu. Mungkin dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Wahyu dapatkan? Begini Bu, dari percakapan hari ini saya mengharapkan mungkin untuk mendapatkan supaya adanya perubahan Ibu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran di sekolah kami Bu. Jadi Ibu Wahyu ingin adanya perubahan untuk sekolahnya Ibu. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan untuk sekolahnya Ibu? Jadi saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode, model, ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif Ibu. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti yang lagi marak ini Bu, sekarang digunakan di sekolah-sekolah lain tuh seperti Quizizz gitu misalnya Bu. Kemudian misalnya guru-guru itu menggunakan ya sekedar membuat slide untuk presentasi itu dalam bentuk PowerPoint gitu misalnya Bu. Itu kan juga sudah lebih baik menurut saya Bu. Jadi tidak hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Ya intinya supaya lebih bervariatif lah Bu, seperti itu. Waduh, Bu Ernanya gini ya. Bu Erna. Macet-macet loh. Hilang sinyalnya Bu Erna ya Bu Ispa ya? Iya kayaknya. Ibu, Bu Erna. Bu Erna. Halo.
Putus Bu ya? Iya, Bu ya. Erna? Terpental tadi. Terputus Bu Erna? Iya loh. Sampai mana tadi itu ya? Sampai Ibu menjelaskan menggunakan media metode seperti itu. Jadi saya lanjutkan sekarang. Ya, giliran saya sekarang. Ya. Jadi dari yang sudah Ibu sampaikan untuk pembelajaran yang bervariasi itu, baik dari model, metode, maupun media yang digunakan, Ibu harapkan bisa mengikuti perkembangan sekarang ini. Jadi Ibu ingin menerapkannya di sekolah. Kira-kira kalau boleh tahu, sekolah Ibu itu sekarang berada di level berapa? Jadi menurut Ibu ini kira-kira sekolahnya. Level ya Bu. Kalau misalnya di satu sekolah tuh menggunakan pembelajaran yang bervariasi metode atau model dan medianya itu yang idealnya itu kan seharusnya berada di level 10 ya Bu ya, yang paling ideal. Nah, sepertinya sekolah saya ini masih ada di level 5 Bu. Karena sekolah saya ini kan lebih banyak guru-guru seniornya Bu, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu. Terpental lagi Bu Erna. Ya kayaknya. Videonya nanti putus-putus ya. Iya, Bu. Terbentar lagi. Terpental. Sudah Ibu, sudah mau. Putus-putus. Iya. Apa diulang aja nanti Ibu? Diulang aja nanti. Ya. Ini lanjutkan aja. Nanti lagi ulang. Ya. Oh iya. Jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, sekolah Ibu masih berada di level 5, sesuai dengan kondisi di sekolah. Sekarang Ibu pinginnya kira-kira ini, Ibu kira-kira mau tingkatkan ke level berapa untuk sekolahnya Ibu agar terlihat perubahan di pembelajarannya. Ditingkatkan ya Bu ya. Kalau sekolah saya nih mungkin bisa ditingkatkan paling tidak sampai ke level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level lebih tinggi memang agak sulit sih Bu menurut saya. Mengingat guru-gurunya seperti tadi saya sampaikan kebanyakan guru-guru yang senior. Jadi mungkin di level 5 ke level 7 itu masih mungkin dilakukan Bu perubahannya. Baik, berarti Ibu menginginkan, mengharapkan, jadi dari level 5 naik menjadi level 7. Nah, kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Gini Bu, sebenarnya sih saya juga masih memikirkannya itu ya Bu ya. Apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan itu mungkin semacam mentoring ya Bu ya, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru saya, mungkin secara face to face saja ya Bu ya. Jadi secara bergantian Ibu, seperti itu Bu. Baik, berarti Ibu akan mencoba menggunakan pendampingan dengan rekan sejawat berarti. Oke. Jadi kira-kira selain dengan mentoring, Ibu mungkin punya strategi yang lain yang bisa Ibu Wahyu gunakan dan teman Ibu merasa nyaman dengan penyampaian tersebut. Gimana Ibu? Ada kira-kira strategi lain yang Ibu bisa gunakan?
Mungkin kalau selain mentoring, saya akan coba konsultasikan ya Bu ya dengan kepala sekolah saya untuk membuat semacam kegiatan workshop atau pelatihan. Mungkin saya nanti lebih memaksimalkan atau memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah saya, Ibu. Nanti mungkin kegiatan itu tujuannya lebih kepada peningkatan kompetensi guru yang ada di sekolah saya, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif lah, Bu. Seperti itu, Ibu. Berarti dengan metode mentoring, workshop, dan melalui Kombel, Ibu akan berbagi praktek baik. Nah, kira-kira dari strategi yang akan Ibu gunakan, yang mana menurut Ibu yang cepat bisa direalisasikan? Dari ketiganya itu ya Bu ya. Ya. Sepertinya yang mentoring ya Bu ya. Karena untuk yang kegiatan workshop maupun pelatihan itu memerlukan persiapan yang lebih matang Bu. Di samping itu waktu persiapannya juga lebih lama dan juga memerlukan biaya. Jadi mungkin untuk saat ini yang lebih nyaman dan lebih cepat terrealisasi mungkin mentoring Bu. Baik Ibu, berarti Ibu akan mencoba menggunakan mentoringnya. Nah, dalam penerapan itu kira-kira Ibu perlu dukungan tidak dari pihak lain? Nah, tentu saja saya memerlukan Bu ya bantuan atau support serta dukungan terutama dari kepala sekolah Bu. Karena kan kalau sudah ada dukungan dari kepala sekolah mungkin bisa mendapatkan support atau fasilitas yang memadai untuk melaksanakan rencana saya ini. Di samping itu saya juga akan berkolaborasi atau meminta bantuan dengan teman-teman sejawat saya yang mempunyai kemampuan dalam pemanfaatan teknologi, Ibu. Baik Ibu, nah dari percakapan kita hari ini kira-kira Ibu Wahyu, apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Selama percakapan ini ada yang saya dapatkan itu saya mendapatkan gambaran Bu ya, bagaimana nanti saya bisa membuat perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, dengan berkolaborasi dengan rekan di sekolah saya yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan teknologi di pembelajaran. Baik Ibu, semoga apa yang sudah Ibu rencanakan dan akan Ibu realisasikan membawa perubahan di sekolah Ibu untuk kedepannya. Kira-kira ada lagi yang mungkin mau dibicarakan? Mungkin untuk sekarang saya rasa cukup Ibu. Mungkin nanti kalau ada lagi ada yang perlu saya sampaikan nanti saya akan menghubungi Ibu. Mohon maaf nanti kalau saya akan sering-sering mengganggu Ibu ya Bu ya, mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Bu Wahyu, baik Ibu percakapannya kita cukupkan hari ini. Saya tunggu kabar baik dari Ibu dan cerita selanjutnya tentang realisasi dan perubahan yang Ibu lakukan di sekolahnya Ibu. Terima kasih Bu Wahyu. Ya Bu, terima kasih banyak juga Bu ya sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Bu. Semoga apa yang akan saya lakukan bisa bermanfaat juga nanti bisa terjadi perubahan di sekolah saya Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu. Selamat malam.
Gimana Ibu, Gimana tadi dilanjutkan? rekamannya Saya ya? terpental terus. Iya, terpental terus ini. Apa bisa off kamera ya kira-kira? Kalau off kamera enggak muncul mukanya. Iya, soalnya kan diunggah nanti di tugas rukonya. Direkam. Ya, Iya, ya nanti diedit iya, aja. Dia potong-potong yang tadi iya, terpental tuh. Disambung-sambungkan berarti ya. iya, Iya. iya itu. Ya nanti kalau masih ada waktu kita ulang lagi Bu. Ya. Oke, Iya. Ibu lanjut dengan Ibu Wispa yang off kamera boleh? boleh, Boleh Ibu. boleh. Iya. Bentar dulu Ibu. Saya buka. Udah siap. Siap-siap dulu, siap-siap. Jadi saya mencerna permasalahannya Bu Wispa, ini saya bengong udah lama gitu. Sambil berpikir, mengajukan pertanyaannya. Ya, kita pelan-pelan saja. Iya. Mulai ya Bu Wispa ya. Nanti Iya, kalau kurang bagus nanti kita ulang aja ya. iya. Kurang bagus. Baik. Selamat malam Bu Wispa. Selamat malam Ibu. Gimana kabarnya? Astungkara sehat Ibu. Ibu gimana? Sehat Ibu? Astungkara sehat juga Bu Wispa. Oh iya, Iya. kemarin Ibu kan menghubungi saya. Kemarin saya nggak ada waktu, belum sempat ketemu loh sama Ibu. Baru hari ini ada waktu untuk ketemu sama Ibu. Kira-kira ada yang mau Ibu sampaikan ya? Atau Ibu ceritakan mungkin kepada saya? Iya Bu, ini saya ada sedikit masalah dalam pembelajaran di sekolah Ibu. Oh iya, sebelum kita melanjutkan obrolan kita nih, kayaknya sih hari ini tidak ada banyak waktu ya untuk kita ngobrol. Mungkin kita punya waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Bagaimana Bu Wispa? Setuju nggak? Iya Ibu, setuju Ibu. Oh iya. Kira-kira apa yang ingin Ibu Wispa sampaikan? Atau ingin Ibu Wispa ceritakan? Iya Ibu, di sini ya, di dalam kelas, setelah saya mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi, ternyata muncul sebuah masalah yang saya hadapi ya Ibu ya, di mana tidak semua siswa bisa menerima pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan. Begitu Ibu, masalah yang saya hadapi adalah dalam mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Oh, seperti itu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi permasalahannya Ibu berarti bisa saya catat bahwa permasalahannya pembelajaran berdiferensiasi Ibu ini belum bisa diterima dengan baik oleh murid-murid Ibu. Seperti itu ya Ibu ya? Iya Ibu, iya. Baik, sebelumnya dari percakapan kita ini nanti kita kan ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira apa sih Iya. yang ingin Bu Wispa dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Gini ya Bu ya, sebenarnya tujuan saya ke sini itu adalah untuk mencari solusi, supaya pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan itu bisa menarik minat, dan juga dapat memfasilitasi siswa sehingga, semua siswa itu dapat menerima pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri, Ibu. Oke, seperti itu. Ya, sebelumnya saya ingin tahu nih, selama ini Ibu kan sudah menerapkan nih pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Kalau boleh tahu, selama ini Ibu menerapkan metode pembelajaran apa ya di kelas Ibu? Iya, Ibu. Selama ini ya, Ibu ya, saya di kelas
biasanya menggunakan metode dengan pemberian apa namanya tuh berupa gambar ya Ibu ya. Selain dengan menjelaskan secara ceramah seperti itu, saya juga memberikan mereka tentang berupa gambar-gambar yang kebetulan kemarin yang saya ajarkan adalah tentang mengenal tumbuhan ya. Saya berikan gambar-gambarnya, saya juga jelaskan di gambar itu bahwa ini loh daun, ini loh akar, ini loh tumbuhan, ini loh batangnya. Nah, di dalam gambar juga saya isi penjelasan seperti itu, namun ternyata setelah saya terapkan dengan metode pemberian gambar itu, masih saja ada siswa yang merasa bosan ataukah dia tidak fokus dengan gambarnya itu, malah dicoret-coret sama dia, ataukah dia tidak mengerti dengan penjelasan dari gambar tersebut. Oke. Ya, jadi dari penyampaian atau penjelasan Ibu tadi saya tangkap sepertinya murid-muridnya bosan ya dengan metode yang sudah digunakan karena mungkin monoton ya Bu ya metodenya atau media yang Ibu gunakan. Nah, jadi di sini saya ingin tahu kira-kira kalau Ibu menggunakan metode atau media yang lain kira-kira murid-murid sukanya media seperti apa ya Bu ya? Yang lebih mungkin mereka lebih tertarik dan lebih merasa senang untuk mengikuti pembelajaran Ibu di kelas mungkin apa ya? Iya, di sini ya mungkin bisa kita pakai, bisa saya pakai ya Bu ya, bisa saya pakai mungkin dari gambar aja mungkin tidak cukup ya Ibu ya, mungkin akan saya tambahkan mungkin kalau dengan video pembelajaran ataukah karikatur animasi itu mungkin bisa dia lebih tertarik karena dalam video itu kan mungkin ada gerakannya, ada gambarnya, ada suaranya juga, mungkin akan lebih menarik bagi dia ya Bu ya. Iya betul. Kalau saya menurut pemikiran saya mungkin seperti itu juga Bu ya. Jadi mungkin anak-anak bisa lebih tertarik dengan pembelajaran Ibu. Nah jadi kalau Ibu menggunakan metode atau media pembelajaran seperti itu, tentunya kan Ibu memerlukan mungkin Ibu memerlukan dukungan mungkin ya dari pihak lain. Apakah Ibu memerlukannya Bu? Untuk menyiapkan media-media seperti itu? Dukungannya ya, mungkin yang pertama saya akan meminta izin dulu ya dari Ibu Kepala Sekolah untuk mengizinkan saya menggunakan fasilitas sekolah seperti menggunakan proyektornya LCD ataukah laptop untuk menyiapkan segala keperluannya itu ya Bu ya. Mungkin saya yang pertama minta izin dulu dan meminta izin fasilitas sekolah untuk bisa saya gunakan dalam pembelajaran yang akan saya rencanakan Ibu. Iya, betul sekali Bu. Kita kalau di lingkungan sekolah kita ya, kita akan melakukan sesuatu atau merencanakan sesuatu, alangkah baiknya juga kita mengkonsultasikannya dengan kepala sekolah kita ya Bu ya, sehingga kita akan mendapatkan Iya. dukungan penuh dari beliau. Nah, itu tadi Ibu menyampaikan dukungan dari kepala sekolah. Apakah tidak menutup kemungkinan Ibu memerlukan dukungan juga dari pihak yang lain Ibu? Untuk dukungan dari pihak yang lain tentu saja ada Ibu ya. Dari teman-teman yang mungkin teman sejawat saya yang lebih menguasai IT ya, saya bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya untuk membuat sebuah video pembelajaran yang lebih menarik sehingga minat belajar siswa itu lebih terfokus dan dia juga lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya akan rencanakan Ibu. Iya Bu.
Berarti Ibu memerlukan dukungan selain dari kepala sekolah juga Ibu akan berkolaborasi ya Ibu ya dengan rekan sejawat Ibu untuk mewujudkan apa yang Ibu ingin realisasikan seperti itu ya Bu ya. Oke. Iya, Ibu. Sekarang ketika Ibu nanti sudah menerapkan apa yang Ibu rencanakan dan Ibu sudah realisasikan, apakah Ibu yakin apa yang Ibu rencanakan ini akan berhasil, akan membuat murid-murid Ibu lebih tertarik dan lebih senang mengikuti pembelajaran di kelas Ibu? Dari yang saya mungkin akan lakukan ini ya, saya merasa murid akan lebih tertarik ya Ibu, karena dalam video itu kan sudah bisa difasilitasi kemampuan murid yang dari dia bisa melihat gambar-gambarnya, dia juga bisa mendengar penjelasan dari videonya, dia juga bisa melihat secara gamblang ya, secara bagus dan gitu. Ini loh bagian-bagian dari tumbuhan itu sendiri. Saya rasa keberhasilannya mungkin bisa mencapai 90% Ibu. Baik, semoga ya nanti apa yang Ibu rencanakan yang sudah terrealisasi nanti bisa sesuai dengan apa yang tujuan yang ingin Ibu capai. Nah, untuk itu kapan kira-kira Ibu akan merealisasikan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan itu? Oke Ibu, untuk kapannya ya Ibu ya, karena minggu ini masih dalam proses perkenalan apa namanya MPLS ya, MPLS. Jadi saya rasa iya, jadi saya rasa kegiatan ini akan terrealisasikan mungkin minggu depan ya Ibu ya. Minggu depan pas waktu sudah pembelajaran yang sudah biasa ya, sudah seperti biasa karena MPLS-nya sudah selesai. Jadi saya akan rencanakan pembelajaran ini bisa berjalan minggu depan Ibu. Oke, baik. Jadi selama saya ingin nanya nih Bu, kita kan udah ngobrol nih dari tadi, sudah bercakap-cakap. Jadi selama percakapan ini kira-kira apa yang sudah Ibu Wispa dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Iya Ibu, saya merasanya dari kemarin-kemarin tuh saya bingung juga sih, gimana sih caranya biar anak-anak itu mau mungkin karena pembelajaran saya itu terlalu monoton itu saja dan juga tidak menarik untuk dia ya. Tapi setelah saya bertemu dengan Ibu, setelah saya konsultasi dengan Ibu hari ini, saya bisa membuka diri saya untuk mencari solusi yang lain ya, seperti dengan membuat video-video, memanfaatkan kolaborasi dengan teman sejawat untuk membuat sebuah video sehingga pembelajaran yang akan saya lakukan itu lebih menarik ya, sehingga pembelajaran berdiferensiasi yang saya rencanakan bisa terrealisasi dengan baik nantinya Ibu. Iya Ibu, semoga apa yang nanti Ibu rencanakan dan apa yang Ibu terapkan nanti pembelajaran di kelas itu bisa terrealisasi dengan baik ya Ibu. Nanti saya tunggu loh kabar baiknya dari Ibu. Nanti kita akan ada cakap-cakap lagi mungkin di lain waktu. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Nanti juga saya akan sering-sering ganggu Ibu untuk sharing-sharing permasalahan yang mungkin saya hadapi untuk mendapatkan solusi dari Ibu. Terima kasih Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Selamat malam Ibu. Baik. Selamat malam Bu Wispa. Udah ya? Udah. Ada kurang nggak tadi tuh? Apa alurnya? Udah ngalir gitu aja deh. Ya udah ngalir gitu Kayaknya aja. alurnya sudah deh Ibu tuh udah. Ya. Saya juga jawabnya ngalir aja sih tadi jawab. Saya merasa terbuka. Tapi waktunya lagi dikit. Gini dah sekarang Waktunya lanjut kurang aja ya? dah Bu Wispa. Kayaknya waktunya lagi dikit itu.
Kan Iya, iya, iya. 19.25 ya? Nanti kalau ada waktu baru kita ulang lagi ya Bu Erna ya. Tuh Bu Erna udah ini Iya. lagi dia mental ya. Bu Erna? Halo Bu Erna. Iya Ibu. Sudah siap ya, Coach? Iya, Sudah siap masih ya, di Coach? sini Bu. Oke, kita langsung aja ya Ibu ya. Kita mulai ya Ibu. Sudah Ibu. Iya. Selamat malam Bu Wispa. Selamat malam Ibu. Gimana kabarnya Ibu? Baik Ibu, Bu Wispa, gimana kabarnya juga? Baik juga Ibu. Ini maaf ya Ibu, kemarin Ibu udah hubungi saya, tapi saya baru sempat mengkonfirmasi lagi. Gimana ini Ibu? Mungkin ada yang perlu Ibu ceritakan atau ada yang Ibu. Iya Ibu, ini ada sedikit yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Bisa Bu? Oke, bisa. Ya, tapi mohon maaf ya Ibu ya, di sini waktu yang kita miliki hanya sampai 10 sampai 15 menit lagi, 10 sampai 15 menit ya Ibu ya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrolnya dengan waktu 10 sampai 15 menit itu Ibu. Bagaimana Ibu? Bisa Ibu? Bisa Ibu. Nah, kalau bisa, kalau begitu, ayo Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu hadapi dan bagaimana apa yang mengganjal di hatinya Ibu. Ayo silakan Ibu diceritakan. Begini Ibu, saya memiliki seorang murid nih di kelas, ya, anaknya hiperaktif dan dia tidak mau memperhatikan materi apa yang saya sampaikan di kelas. Jadi saya bingung untuk menghadapi anak ini, bagaimana caranya? Seperti itu Bu. Iya Ibu, dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi ya, dapat saya garis bawahi ini ada salah satu murid Ibu yang hiperaktif ya Ibu ya, tidak mau fokus dalam pembelajaran di kelas ya Ibu ya. Nah, di sini saya mau menanyakan sedikit Ibu, selama ini Ibu sudah menggunakan metode apa saja dalam menghadapi kenakalan anak-anak yang seperti tadi, yang seperti hiperaktif dan tidak bisa fokus dalam pembelajaran? Selama ini saya masih menggunakan metode ceramah. Jadi saya menjelaskan kepada murid tentang materi apa yang saya berikan. Terus kemudian sehabis saya menjelaskan, saya memberikan mereka lembar tugas Ibu. Jadi seperti itu. Jadi untuk anak-anak saya habis menjelaskan langsung kasih mereka tugas dan mereka kerjakan. Oke, berarti Ibu hanya menggunakan metode ceramah. Setelah memberikan penjelasan, setelah itu Ibu berikan dia tugas-tugas. Nah, di sini saya mau tanya dulu nih Ibu, tujuan kita untuk ngobrol-ngobrol hari ini sebenarnya tujuannya Ibu itu apa ya Bu ya? Saya inginnya murid saya itu mau mendengarkan penjelasan saya, terus itu tidak hiperaktif lagi. Jadi dia itu bisa fokus memperhatikan materi yang saya berikan dan tidak lain-lain gitu lah intinya Ibu. Dan tidak mengganggu temannya. Gitu. Iya Ibu. Oke, dari tujuan yang Ibu ingin capai ya,
supaya anak-anak tidak mengganggu temannya dan anak-anak juga fokus dalam pembelajarannya ya Ibu ya. Dilihat dari tadi metode Ibu gunakan adalah metode ceramah dan pemberian. Mungkin dari metode yang telah Ibu terapkan di situ, mungkin menurut Ibu selain metode itu Ibu bisa lakukan? Mungkin nanti saya akan mencoba untuk beralih dan mencoba untuk menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran, puzzle, atau pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu yang akan saya coba terapkan nanti Ibu. Iya, bagus Ibu. Saya juga bisa mendapatkan Ibu ya. Menggunakan metode yang lain metode sama ya, mungkin akan lebih menggali, lebih membuat fokusnya dia kembali ya Ibu ya. Nah di sini dalam Ibu membuat model pembelajaran yang baru seperti membuat video, parcel ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi, apakah Ibu membutuhkan dukungan dari pihak lain? Mungkin nanti saya minta bantuan pada teman yang mengerti IT, yang mungkin bisa mengedit video pembelajaran, mungkin itu yang bisa lakukan. Kemudian selain menggunakan video, nanti mungkin di sela-sela pembelajaran saya akan menggunakan puzzle. Jadi saya akan bekerja sama di sini. Saya akan bekerja sama dengan rekan sejawat untuk membuat media pembelajaran seperti itu. Iya bagus Ibu ya. Ya Ibu mengajarnya di sekolah luar biasa ya, yang memerlukan keterampilan atau yang memerlukan keterampilan yang luar biasa juga untuk meningkatkan perhatian anak supaya lebih fokus dalam pembelajaran ya Ibu ya. Sudah sangat bagus Ibu menggunakan media video dan juga games di sela-sela pembelajaran itu sehingga anak-anak itu lebih fokus Ibu ya. Ibu juga mau berkolaborasi dengan teman untuk membuat sebuah video atau pembelajaran yang lebih menarik lagi ya Ibu, bagus. Selain dari teman sejawat, ini Ibu perlukan kolaborasi atau dukungan lain dari pihak mungkin? Mungkin nanti saya akan mencoba berkolaborasi dan mengajak orang tuanya untuk ikut di dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi saya ajak nanti orang tuanya, terus bagaimana proses pembelajaran yang saya lakukan, yang mungkin bisa mereka terapkan nanti di rumah. Terus saya juga bisa bertanya kepada orang tuanya kira-kira apa yang sering dilakukan anaknya di rumah, mungkin yang membuat mereka nyaman atau tertarik, sehingga nanti bisa saya terapkan di pembelajaran saya di sekolah. Jadi biar mereka anak-anak ini biar bisa fokus untuk menerima pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu Ibu. Itu rencananya mungkin yang bisa saya lakukan berkolaborasi dengan orang tua. Iya Ibu, bagus sekali Ibu. Di mana orang tua yang lebih mengerti anaknya ya Bu ya, apalagi anak yang berkebutuhan khusus itu ya Bu ya. Ya, dengan menanyakan juga apa kemauannya dia dan apa kesukaannya dia kepada orang tuanya, itu juga akan lebih mendukung Ibu ya Bu ya, lebih mendukung Ibu dalam membuat proses pembelajarannya. Ya, Ibu dari pembelajaran yang akan Ibu
buat ya, seperti membuat video dan game, apakah Ibu rasa sudah bisa berhasil untuk meningkatkan fokus pada anak-anak dalam pembelajaran, Ibu? Saya berharap dengan video ini nanti mereka bisa lebih fokus untuk belajar karena bisa melihat gambar, mendengar melalui video. Saya harapkan seperti itu, Ibu. Jadi bisa meningkatkanlah fokus mereka untuk belajar. Iya, Ibu. Sangat bagus, Ibu. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan pembelajaran yang Ibu rencanakan? Mungkin nanti saya akan realisasikan di semester ini setelah kegiatan PPDB, Ibu. MPLS, kegiatan MPLS-nya. Iya, Ibu. Saya tunggu kabar baiknya, Ibu. Nah, bagaimana? Apakah sudah cukup diskusi kita, Ibu? Saya rasa sudah, Ibu. Sebelumnya saya merasa bingung bagaimana menghadapi si anak ini, si murid Niki yang mengalami hiperaktif. Dengan diskusi dengan Ibu, saya merasa ada gambaran dan tercerahkan untuk apa yang bisa saya lakukan untuk menangani anak ini, apa yang akan saya berikan di kelas. Jika sudah ada gambaran setelah diskusi dengan Ibu. Ya, syukurlah kalau begitu, Ibu. Saya juga ikut senang jika Ibu sudah mendapatkan solusi dari kesalahan yang Ibu sedang hadapi. Dan juga semangat buat Ibu ya dalam mengemban tugas dalam mengaplikasikan pembelajaran supaya lebih menarik lagi. Nah, jika ada sesuatu yang perlu diceritakan, jangan malu-malu untuk sharing-sharing dengan saya ya, Ibu ya. Ya, baik Ibu. Ibu, saya ucapkan terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Mohon maaf nanti saya akan terus mengganggu Ibu. Untuk hari ini saya ucapkan terima kasih banyak, Ibu. Iya, Ibu. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu. Iya, Ibu. Selamat malam. Masih waktunya tuh ya? Masih? Lagi 5 menit, lagi 7 menitan, Bu. Nggak cukup tapi ya. Kalau kita ngulang nggak cukup ya? Gimana? Ke belakang Ibunya udah mau dia ulang yang aja, Bu. Kenapa? Yang mana? Yang di belakang. Maksudnya sesi belakangnya itu kan udah bagus Ibunya sama Bu Ernanya tuh. Di sesi depan di awal juga udah mau sih. Di sesi tengah-tengahnya itu yang tadi terputus. Mungkin bisa Tapi diulang bisa di sesi disambung. yang itu ya, Bu. Nah, itu pas kita nyambungnya itu nanti. Dipotong. Di gini. Dipotong tengah-tengah, Mungkin bisa minta buang. waktu. Dia. Minta waktu lagi sama Kalau bapaknya. kalau misalnya mau nyambung itu pakai di aplikasi apa, Bu? Biasanya, Bu? Di download Di aja kampanye dulu. bisa? Download aja dulu. Download. HP aja lebih cepat kok gininya. Pakai Filmora bisa. Filmora bisa. Berarti setelah di download itu diputer, langsung dipotong, potong-potong mana yang tidak dipakai dipotong Ada gitu yang berarti, Bu ya? Kayaknya tadi itu Bu Wispa perhatikan nggak saya percakapan saya sama Bu Erna tuh. Habis Bu Erna nanya hilang kan gitu putus. Kan Bu Erna nanya nih terekam udah kan itu Iya. pas saya ngomong Bu Erna terpental ini tuh. Mental. Habis itu masuk lagi Bu Erna nanya
Iya, pas Ibu. Bu Erna nanya kan lancar kan tadi ya. Tapi ketika saya yang menjawab, Bu Lancar. Ernanya lagi gini, kayaknya bisa sih, nggak apa-apa sih. Nanti saya gini aja, digabung-gabung aja nanti. Tapi pas saya terpental tuh kan Bu Wahyu lagi menjawab kan? Kalau saya ngomongnya kan lancar ya Bu Ispa ya tadi. Lancar. Ispa, Bu Ispa, Bu Ispa, aku nanya, pas aku ngomong tadi tuh lancar. Saya mau pindah ke asal Bu. Oke, Bu Ispa, Bu Ispa. Iya Ibu, maaf Ibu tadi Semua ganti sinyalnya sinyal. Kadang-kadang ya Bu. Aku mau nanya gini, tadi kan itu pas Bu Erna ngomong, habis Bu Erna ngomong kan, kalau aku ngomong kan lancar semua ya, nggak ada putus-putus ya, pas aku jawab. Iya. Berarti Ya. kita rekam punyanya Bu Erna aja gitu maksudnya. Iya bisa sih. Enggak sih. Enggak, maksudnya gini, Bu Erna tadi kan ngomongnya pas Bu Erna nanya terekam kan gitu. Pas saya ngomong, Bu Ernanya terpental kan nggak masalah tuh. Ya. Ya kan? Kayaknya enggak sih Bu, kan bisa Itu dah. disambungin. Tapi Ibu Ernanya yang gini, soalnya dia yang pakai coach. Kan dia Disambung. yang dia diginikan kan yang coach. Enggak, karena pas Bu Erna ngomong sudah lancar terekam. Nah, ketika saya yang menjawab baru Bu Ernanya terpental. Kan tadi kan Bapaknya bilang kalau rekaman di sini tuh siapa yang ngomong itu yang kelihatan. Itu maksudnya. Oh. Jadi pas saya ngomong walaupun Bu Erna terpental nggak kelihatan dia gitu. Oh ya, jadi nggak apa-apa ya. Kan yang ngomong aja jadinya yang gini ya. Yang ngomong kan kelihatan. Tapi ada tuh. Iya, tapi ada. Oh iya, dipotong aja nanti yang pas Bu Erna hilang itu ya. Pas Bu Erna hilang kan saya ngomong. Pas habis saya jawab kan Bu Erna hilang, mana dia gen gitu. Itu yang saya potong nanti gitu maksudnya. Itu yang saya buang. Ya. Itu kan. Bu Erna tuh punya kerjaan nanti. Bu Erna jadi coach. Bu Erna ngedit. Ya nanti kita bantu dah ngedit. Berarti saya yang berat ngeditnya nih. Kita ngedit biar bagus jadi. Yang kuat. Apa nanti buat sendiri? Ya deh, tangguin aja nanti. Buat sendiri. Nanti kan saya yang dinilai. Enggak bisa, enggak terpakai Nanti kalau sambung-sambung ya. Iya, berarti nanti kan penilaiannya yang jadi coachnya itu yang dinilai gitu ya Bu ya? Ya. Nanti Ibu Bu Wahyu sama Bu Ispa. Jadi penilaiannya sama Bu Wahyu jadi coachnya gitu. Iya. Oh ya deh. Nanti Ya, saya editnya. Kalau nggak saya ini potong-potong aja. Kayaknya sih tadi kayak saya perhatiin pas Bu Ernanya ngomong tuh bagus dia kelihatan. Ketika saya menjawab Bu Erna diam tuh itu yang dia Saya termental gitu. Iya. Tapi kan yang rekam itu yang ngomong Ibu. Jadi bisa lah kayaknya Bu. Bisa kayaknya. Jadi yang nggak kepake tuh kayak tadi sana Ibu Ernanya terpental yang gitu-gitu tuh nanti dipotong, dibuang. Yang potong. Ya. Yang menghilang. Kayak sekarang ini kita ngobrol nih dibuang nih. Iya. Lagi 1 menit. Akhirnya terselesaikan. Nah, Kang Wang. Iya, Kang Bang. Tadi saya juga lupa-lupa. Loh, kok udah di sini ya? Ininya belum. Kalau kelompok yang lain kan cuman 2 gini aja ya. 2 coach sama coachee.
Kalau kita 3. Iya, Mm-mm. Dengan waktu yang sama. iya Bu. Kalau ulang lagi kayaknya udah tanggung waktunya. Nggih, Karena jelek nanti nanti tengah jalan. tadi orang mengalir soalnya. Kalau diulang takutnya Iya, tambah jelek. sampai di tengah jalan nanti habis waktunya.
Bapak Ibu, suara saya terdengar? Terdengar Bapak. Oke, Bapak Ibu, jadi sesi praktik sudah kita lewati bersama ya. Jadi walaupun beberapa tadi kekurangan waktu untuk mengulang kembali ya, tapi saya yakin apa yang sudah dilakukan sudah maksimal untuk pada sore hari ini ya, hingga malam hari ini, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengambil poin-poin penting dari praktik yang sudah dilaksanakan. Karena pada intinya Pak Ibu nanti di kegiatan aksi nyata nanti kan ada lagi kegiatan seperti ini ya, yang akan didampingi oleh Bapak PP dan Ibu PP-nya nanti ya, pajak praktiknya. Nah Pak Ibu, untuk rubriknya ya tadi udah saya share dari pagi ya, dan saya perhatikan tadi ya berapa sudah mengena ya, mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya. Bagian-bagian yang Bapak Ibu ambil ya, poinnya silahkan dipotong videonya. Nah jika ada yang sudah menggunakan rekam layar silahkan bisa digunakan, kemudian bisa di crop bagian yang tidak diperlukan. Misalkan ketika akun saya kelihatan di rekam layarnya bisa dipotong ya, silahkan seperti itu ya. Selain nanti juga, besok, karena biasanya kalau rekaman hari ini besok baru bisa dikirimkan ke Gmail ya untuk link rekamannya. Mungkin besok saya bagikan ya, sehingga Bapak Ibu bisa melihat proses yang sudah dilalui pada malam hari ini. Jika merasa ada yang kurang ya, dan mau diperbaiki, silakan kalau mau mengulang bersama dengan anggota kelompoknya ya. Yang jelas nanti pengumpulan di link di LMS, di pengumpulan rukol ini ya 23, nanti tidak melewati waktu, itu aja. Selain nanti saya juga lihat praktek yang dilaksanakan di pada sore hari ini, seperti itu ya Pak Ibu ya. Kalau mau intinya kalau mau diulang di luar silahkan, tapi proses ini tetap saya lihat juga, gitu ya. Oke, sebagai perbandingan juga. Oke, sampai di sini Pak Ibu ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau tidak ya kita sedikit mereview kegiatan sudah Pak Ibu lalui pada malam hari ini ya, sore hingga malam. Nah, dalam hal apakah keterampilan coaching Bapak Ibu telah meningkat dibandingkan saat latihan kemarin? Ya. Jadi kemarin kita latihan, tadi udah praktek. Nah, dari dua kegiatan itu, kira-kira bagian mana yang menurut Bapak Ibu sudah meningkat jika dibandingkan dengan yang kemarin? Itu. Silahkan bisa dituangkan di kolom chat ya.
Ya, oke Bapak Ibu, ini beberapa rekan sudah selesai ya menyampaikan refleksinya ya, review terkait dengan hal apa yang sudah meningkat dibandingkan kemarin ya. Mungkin ya, oke, mungkin Pak Putu Agus bisa sedikit berbagi Pak Putu. Selamat malam Bapak. Jadi di sesi praktek coaching tadi, kalau saya bandingkan dengan latihan yang kemarin, ya, saya merasa sudah semakin siap ketika saya mendengarkan dengan baik bagaimana Kuci bercerita. Jadi saya sudah bisa menghadirkan diri saya secara penuh dalam percakapan tersebut, meskipun di ada beberapa konsentrasi saya ketika memahami pernyataan dari coach itu masih belum bisa menemukan pertanyaan pemantik yang lebih menggali lagi potensi dari coach tersebut. Begitu Bapak. Untuk sementara ini seperti itu yang saya rasakan. Ya, oke, terima kasih Pak Putu ya. Jadi intinya Pak Putu dibandingkan kemarin ya, jadi bisa lebih fokus ya hari ini Pak Putu ya. Seperti itu ya, fokus dan lebih bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach ya. Jadi itu intinya. Oke, makasih Pak Putu. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Putu Wispa. Silakan Bu Putu. Halo Bu Wispa. Iya Bapak, maaf Bapak. Ini sinyalnya agak terganggu. Ya, di sini saya merasa dari hasil tadi dan yang kemarin ya, saya merasa di sini sudah bisa hadir secara penuh dan bisa mendengarkan keluhan dari coach itu sendiri dan semua dan sudah mulai bisa menggali potensi yang ada pada diri coach. Kalau kemarin saya lebih yang lebih mengarahkan ya. Nah, kalau sekarang saya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach-nya itu menggali sendiri potensi yang ada pada dirinya dia. Demikian Bapak. Oke, makasih Bu Putu ya. Jadi memang benar ya Pak Ibu, ketika kita menjadi coach ya, sangat hindari sekali kalau kita mengarahkan secara langsung coach ya. Jadi kita seolah-olah itu pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan itu secara tidak langsung mengarahkan dia gitu. Artinya bukannya begini Pak, kita nggak langsung berikan saran begitu intinya ya. Oke, makasih Pak Putu Agus dan Bu Putu Wispa ya. Nanti pendapat Pak Ibu lain bisa baca di kolom chat ya. Nah, Bapak Ibu untuk refleksinya ya, nanti bisa dikirimkan di Google Form ya. Linknya saya akan kirim ke grup WA aja Pak Ibu ya. Karena kan Pak Ibu belum selesai ya. Tapi mungkin bisa dibuat di luar dari room ini ya, karena udah lewat waktu ini, udah 10 menit ya Pak Ibu ya. Nah Pak Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan ya. Jadi demikian kegiatan kita ya pada sore hingga malam hari ini ya. Sehingga kita bisa langsung ke sesi foto Bapak Ibu ya. Nah, untuk tahapan belajar berikutnya Pak Ibu, seperti biasa, seperti saya sampaikan, nanti silakan video yang sudah direkam layar sendiri atau nanti yang saya kirimkan bisa diedit ya, diedit kemudian ikuti petunjuk yang ada di LMS. Nah, sepertinya di sana disuruh upload di YouTube, tapi jangan terbuka ya, harus terbuka. Tapi asal unlisted, artinya hanya yang bisa punya link bisa buka seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Pak Ibu sebelum kita tutup. Pas ya? Oke, kalau pas kita akhiri dengan doa dan foto bersama. Untuk doa mungkin ada yang mau memimpin ya. Relawan.
Oke, Pak Gandhi, silakan Pak Gandhi. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sebelum kita akhiri kegiatan rukol ini, mari kita berdoa dan memohon petunjuk apa yang kita lakukan tadi. Semoga bermanfaat nanti di sekolah kita masing-masing dengan diri kita, akan kita bisa merefleksikannya kembali di sekolah kita. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nih, sebelum kita akhiri, kita dengan salam guru penggerak. Mungkin bisa semua membuka kameranya. Sudah nih? Sudah semua nih? Nih, Bapak Ibu, mari kita lontarkan salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Semangat. Selamat malam. Oke, terima kasih Pak Gandhi ya. Salam guru penggerak, salam bahagia ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih yang sudah kegiatan dengan adik cucunya ya. Kemudian juga Bapak Tenaga Praktek ya, Made dan Ibu Desa Made ya, sudah hadir membersamai para CGP-nya dalam kegiatan Rukor sesi 2 modul 2.3 pada sore hingga malam hari ini. Oke Pak Ibu, sebelum kita akhiri ya, kita foto bersama dulu. Oke. Siapa pengarah gayanya? Bu Gusti. Bu Gusti, silakan Bu Gusti, pimpin. Oke, ngiring ibu-ibu, bapak-bapak, kita berfoto bersama. Gaya pertama, gaya nanja. Oke, 1, 2, 3, cheese. Loh, kok mati layarnya? Di saya kok off cam nih rekan-rekan, gimana nih Ki? Sinyal Bu, sinyal. Walah. Oke, saya udah ambil juga. Gaya kedua, kita literasi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Gaya ketiga, apa nih namanya? Gaya apa namanya nih? Mana? 2, 3, senyum cheese. Oke, Dah, terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi di kegiatan. Oh ya, Rajang pegar besi punya rayu-rayu. Berlibur walaupun cuma 1 hari ya. Tentu dengan Parma Santi, Om Santi. Om Santi. Om Santi, Om. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat bertanding Ibu-ibu. Dadah. Dadah Ibu-ibu. Selamat bertanding. Bertanding ya?